satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab terhadap hidup saya. Sekalian, kembali lagi berjumpa pada kita di sini di Focus Solution Indonesia. Dan malam hari ini tentu telah ditemani oleh Bapak Made Sultan, yaitu the only HR Practitioner Reselling Expert. Dan pada video pada malam hari ini kita akan melanjutkan pada saat waktu kemarin kita sudah membuat sebuah video mengenai pilar-pilar sukses. Nah, pada video kali ini kita akan membahas lebih detail lagi terkait pilar-pilar sukses yang kemarin sudah disebutkan oleh Pak Made, yaitu pertama adalah diri sendiri, yang kedua adalah outcome, yang ketiga adalah building rapport, dan keempat yaitu ekologis. Nah, dari setiap part ini akan kita tanyakan lebih detail dan lebih jelas lagi kepada Pak Made di setiap pilar-pilar sukses ini. Dan yang pertama Pak Made mungkin yang bisa saya tanyakan, nah dari 4 pilar ini mungkin bisa lebih dijelaskan lagi seperti tadi terkait dengan bagian-bagian dari pilar sukses ini yang bisa diimplementasikan kepada teman-teman di sini agar mampu untuk menjalankan jawabannya. Baik, terima kasih Akan. Selamat berjumpa kembali dengan saya Made Sultan. Tentunya Anda dalam keadaan sehat, sejahtera, dan bahagia. Bapak Ibu sekalian, pada episode sebelumnya memang saya menyebutkan ada 4 pilar supaya kita bisa menjadi sukses, ya. Yang pertama itu adalah saya. Jadi saya itu adalah nahkoda bagi kehidupan saya. Itu. Nah, seperti apapun pilihan-pilihan saya nantinya akan menentukan hasil. Gitu. Nah, termasuk juga seperti apa diri kita, who am I-nya, ya, being-nya kita itu juga nantinya menentukan hasil. Gitu. Nah, sayanya ini yang menentukan sukses banyak hal sebetulnya, banyak hal. Dan salah satunya itu adalah bagaimana kita menata diri, menjadikan diri kita sehingga memiliki ibaratnya itu citra diri, ya. Mungkin lebih tepatnya lagi itu adalah kayak personal brand itu sendiri, membuat merek untuk diri kita. Gitu. Jadi bagaimana kita bisa membuat merek untuk diri kita sendiri? Ya tentunya kita harus mengambil satu bidang tertentu, apapun itu, ya apapun itu. Apakah sebagai petani, sebagai penjual, sebagai pedagang, sebagai guru, karyawan, pengusaha dan lain sebagainya. Dan Anda benar-benar fokus di bidang itu. Bidang tersebut yang kita sukai apa boleh yang tidak kita sukai tapi menguntungkan? Yang utama itu adalah bermanfaat. Ya, tidak peduli bahwa itu Anda senang atau tidak, bahkan itu baik atau tidak baik, ya. Yang penting itu bermanfaat. Gitu. Bermanfaat bagi diri sendiri, bermanfaat juga bagi orang lain. Nah, itu Anda benar-benar perdalami itu sampai Anda menjadi maestro di bidang itu. Yang namanya maestro itu kan ibaratnya seorang pelukis, ya. Jadi mulai dari perencanaan, menyiapkan alat, menggali ide dan sebagainya, mengerjakan lukisan sampai selesai. Begitu selesai lukisan itu, siapapun melihat itu jadi senang, jadi kagum, jadi gengsinya naik, ya. Dan orang lain berani membayar mahal lukisan itu. Nah, itulah maestro. Dan sama dengan pekerjaan-pekerjaan yang lainnya. Misalnya kamu jadi HRD nih, ya, begitu jadi HRD, yang ada dalam dirimu, kamu memutuskan bahwa kamu harus menjadi yang terbaik di antara HRD yang lain. Gitu.
Sehingga dengan demikian kamu itu istilahnya itu akan stand out. Itu kan stand out kan? Jadi menonjol gitu loh, menonjol daripada yang lain-lainnya gitu. Begitu kamu menonjol maka dikenal oleh banyak orang. Dikenal sebagai seorang HRD tidak hanya profesional tetapi juga bijaksana. Nah, itulah merek gitu loh. Itulah merekmu gitu. Itulah personal brandingmu yang nantinya ya akan dihargai mahal oleh orang lain gitu. Oke. Nah, supaya bisa seperti itu tentunya yang paling menentukan adalah saya. Apa yang saya putuskan supaya saya menjadi seseorang gitu ya. Nah, kalau kita sudah tahu bahwa diri saya adalah ini gitu ya, telah menjadi seseorang ya, untuk memilih bidang-bidang pekerjaan itu akan menjadi jauh lebih mudah karena kita sudah tahu apa yang paling pas buat saya sehingga menimbulkan manfaat yang baik itu ya. Maka dari itu sayanya ini yang Anda harus perbaiki. Jangan ruwet-ruwet, jangan ruwet-ruwet. Oh kalau gitu saya harus sekolah gitu ya. Kalau bisa bagus. Tapi kalau enggak gimana? Cukuplah dengan baca buku. Ya. Dengan membaca buku itu wawasan Anda tentunya akan menjadi lebih luas. Dan mungkin Anda juga tahu bahwa kemampuan kita memecahkan masalah-masalah yang ada tergantung dari seberapa kaya kita akan kosakata. Kalau kosakata kita itu hanya itu saja, begitu timbul masalah-masalah di luar daripada kosakata itu, Anda pasti akan stres. Bahkan Anda bisa burnout, benar-benar kolek gitu loh, benar-benar stres yang sudah sudah terbakar habis lah gitu loh. Gitu. Kenapa? Karena kemampuan yang Anda miliki, pengetahuan yang Anda miliki yang didasari atas kosakata itu terbatas dibandingkan dengan tekanan yang ada. Gitu. Bisa bergaul juga dengan orang-orang yang lebih sukses. Bisa juga loh. Sehingga Anda mendapatkan satu ide, satu bimbingan, satu masukan-masukan dari orang-orang yang sudah terlebih dahulu mencapai kesuksesan dalam bidang tertentu. Gitu. Dan yang lainnya tentunya ada beberapa hal yang Anda harus batasi, bahkan dilarang. Bisa jadi kesenangan-kesenangan. Misalnya senang main game, hilang. Ya, senang bermalas-malasan, hilangkan. Ya, senang nonton drakor, hilangkan. Gitu. Isi dengan apa? Bagaimana caranya supaya value Anda itu meningkat. Begitu value Anda ini meningkat, harga Anda pun akan naik. Tuh. Ya, dan itu gantung pilihan kita aja kok hidup ini. Gitu. Termasuk juga sukses, seperti yang sebelumnya saya bilang bahwasanya sukses itu adalah perilaku yang dibiasakan untuk sukses. Gagal itu adalah perilaku yang dibiasakan untuk gagal. Siapa yang menentukan ini? Saya. Iya, saya yang menentukan merubah kebiasaan, membuat kebiasaan baru yang mendukung kesuksesan, yang meninggikan personal brand tadi atau value tadi. Atau juga misalnya nih malas-malasan, suka menunda-nunda, ya tidak mudah bergaul, punya gadget lebih suka hanya untuk nonton acara-acara tertentu, asik, bukan aktif. Siapa yang menentukan ini? Ya saya juga, gitu loh. Maka dari itu yang utama sekali diperbaiki itu adalah saya, diri kita. Gitu. Oke.
Nah, dari diri kita sendiri seperti yang Pak Made sampaikan adalah bahwa segala sesuatu yang kita putuskan berasal dari diri kita sendiri gitu, Pak Made. Dan hal itu apakah bisa berhubungan dengan pilar yang kedua, itu outcome, Pak Made, dari keputusan? Orang bisa. Nanti itu episode berikutnya nanti kita bahas. Oke, baik. Itu. Jadi termasuk juga kalau misalnya banyak gangguan dan lain sebagainya gitu ya datang kepada kita ya. Kita mau maju ada yang menghambat, kita mau sukses ada yang menghambat, kan sering begitu kan? Ya. Nah, ibaratnya daun-daun pohon yang kering pada saat jatuh tidak pernah menyalakan angin. Artinya apa? Kalau misalnya banyak orang yang mempengaruhi Anda untuk berhenti, tidak bergairah dalam bekerja, tidak secara intens meningkatkan kemampuan diri, dan pada akhirnya Anda terpengaruh, yang memutuskan untuk terpengaruh itu tetap adalah saya. Ya, karena saya adalah satu-satunya orang yang paling bertanggung jawab terhadap hidup saya. Maka dari itu, saya harus mampu menjadi nahkoda kehidupan bagi diri saya. Itu termasuk juga saya ini adalah yang paling berhak untuk mengendalikan pikiran saya, yang paling berhak untuk mengendalikan perasaan saya, mengendalikan emosi saya, mengendalikan ego saya. Saya juga paling berhak meningkatkan kemampuan saya berpikir. Itu. Dan saya juga yang paling berhak untuk menjadikan tubuh saya ini sehat. Gitu. Ya, jadi semuanya itu adalah tergantung saya. Tergantung diri kita. Pernah saya katakan begini, orang lain memprotes. Oh, kalau begitu kamu tidak percaya? Bukan tidak percaya Tuhan. Tuhan itu hadir pada setiap saat, setiap kesempatan, pada dimanapun saya berada. Tuhan itu hadir. Gitu. Bukan hanya saya meyakini bahwa Tuhan itu ada, tapi Tuhan itu hadir. Gitu. Tuhan itu hadir untuk apa? Untuk mengisi kapasitas yang sudah saya tentukan. Kalau misalnya kapasitas saya buat kecil gitu ya, ya Tuhan isinya dengan sesuatu yang kecil juga dong. Demikian juga kalau misalnya saya membuat kapasitas saya besar, value saya tinggi gitu misalnya, ya Tuhan juga isinya dengan sesuatu yang besar. Pada saat kapasitas saya itu cengeng, suka mengeluh, menyalahkan orang lain, menyalahkan situasi, menyalahkan Allah, menyalahkan pemerintah dan sebagainya ya Tuhan juga mengisinya dengan hal-hal yang negatif juga gitu. Ya, demikian juga kalau misalnya dalam situasi apapun saya bersyukur. Dan saya yakini bahwa syukur itu adalah vaksin yang paling hebat untuk kehidupan saya. Maka Tuhan pun mengisi dengan sesuatu yang positif gitu. Jadi sebenarnya tergantung saya kok. Balik begitu seperti tadi. Iya. Dan pada saat misalkan ada suatu keputusan yang pada saat itu kita memutuskan itu salah, kalau dilihat dari diri sendiri kan kita yang memutuskan. Apakah ada hal atau evaluasi yang juga kita perlukan Pak Made dalam menggapai pilar-pilar sukses itu? Oke. Kalau misalnya saya sudah mengambil keputusan, ya, nah itu memang keputusan saya kan. Ternyata itu salah. Dari mana kita tahu salah? Itu dulu. Oke. Dari mana kita tahu salah bahwa keputusan itu salah? Gitu loh. Tentunya hasilnya tidak maksimum. Ya, dalam mengerjakannya itu terlalu susah buat saya. Gitu. Kalau begitu yang terjadi, toh yang salah itu hanya keputusan saya, bukan saya yang salah. Jadi apa yang saya putuskan itu yang salah. Sehingga kalau itu yang terjadi, kita bisa memilih keputusan yang lain kan? Bisa. Gitu. Ya. Jadi kalau misalnya terasa berat dari keputusan itu hasilnya tidak bagus, ya, bisa aja tanyakan kepada diri saya, apa yang dapat saya perbaiki
supaya keputusan ini lebih memudahkan saya mencapai tujuan saya. Gitu. Nanti yang sekarang hanya keputusannya. Gitu. Tetap itu memang pilihan saya. Begitu saya tahu salah, masih bisa diperbaiki loh. Dan ada pilihan yang lain juga, gitu loh. Berarti nggak strict kalau sudah salah itu ya gagal, nggak seperti itu. Bisa diperbaiki. Nggak ada yang namanya gagal. Gagal itu hanya terjadi pada saat kita tidak mencapai hasil yang baik dan kita menyerah. Ibaratnya adalah gagal itu hanya terjadi begitu saya mencoba tidak berhasil dan saya tidak mencobanya lagi. Gitu. Itu baru gagal. Itu. Oke. Nah, Bang Ade, kalau dari segi hipnoterapi, Bang Ade, apakah dari hal tersebut mengarahkan diri kita untuk membuat sebuah keputusan itu dari segi hipnoterapi bisa membantu, Bang Ade? Sangat bisa. Jadi masuk aja ke bawah sadar. Awalnya adalah masuk ke keheningan pikiran. Kalau pikiran sudah hening, misalnya coba tanyakan apa yang harus saya lakukan, dan jawabannya akan muncul. Jawabannya muncul dari dalam diri, dari hati kita, dari kalbu istilahnya, itu akan muncul. Gitu. Ya. Oke, Bapak Ibu sekalian, terkait dengan pilar yang pertama yaitu saya atau diri sendiri, seperti tadi yang Pak Made sampaikan, bahwa setiap keputusan, setiap tindakan yang kita pilih merupakan keputusan yang berdasarkan pada diri kita sendiri, Pak Made. Dan seperti tadi, kalaupun pada saat keputusan tersebut merupakan keputusan yang kurang tepat, itu masih bisa untuk diperbaiki seperti itu. Dan kalau misalkan kita masih ragu tentang keputusan tersebut, bisa langsung menanyakan ke kalbu diri kita sendiri, Pak Made. Kalau bisa saya simpulkan seperti yang Pak Made sampaikan tadi. Nah, Bapak Ibu yang ingin mengetahui lebih lanjut terkait dengan pilar-pilar sukses dari poin yang pertama yaitu pilar dari saya atau diri sendiri, yang lebih lanjut itu bisa langsung menghubungi narasumber kita di 081 327 147 747 yang nantinya akan langsung diarahkan dan dibimbing oleh master kita yang Pak Made Suendran. Dan sebelum kita tutup, apakah ada hal yang ingin disampaikan terakhir, Pak Made? Jangan pernah menganggap remeh diri Anda, yaitu saya tadi. Ya. Jadi diri Anda, saya itu adalah pribadi yang sangat luar biasa, yang sangat istimewa bagi kehidupan Anda. Maka dari itu Anda memiliki suatu kewajiban untuk memeliharanya dengan baik. Oke. Baik, terima kasih atas waktunya Pak Made, dan pada saat malam hari ini kita cukupkan. Dan untuk pilar kedua, ketiga, dan 4 dari pilar-pilar sukses akan kita lanjutkan pada